Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, Shalom. Di sini ada tayangan. Saya akan menampilkan bahan khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema mengasihi sesama. Saya mengambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengasihi sesama dengan tulus. Markus 12 ayat 31. Di sini kita diajarkan untuk mengasihi sesama dengan tulus. Tanpa kita harus memandang apapun pribadi mereka, kita harus mengasihi. Bagaimana cara kamu mengasihi? Nah, cara kita mengasihi banyak hal. Yang pertama, kita tidak menilai orang lain hanya berdasarkan tindakan saja. Contohnya, ketika orang itu melakukan sesuatu hal, masuk ke dalam pergaulan yang buruk, jadi kita memisahkan diri dari dia. Wah, saya tidak mau berteman dengan dia karena dia sudah memiliki pergaulan yang buruk. Saya tidak ingin terjerumus seperti dia. Benar, seperti itu benar. Tapi ketika kita mengasihi dia, kita harus merangkul dia, kita harus memawa dia, kita harus mengajak dia untuk tidak masuk lagi ke dalam pergaulan itu. Itu tindakan kita sebagai orang yang mengasihi. Bukan hanya dengan tindakan, tapi dengan pikiran kita, dengan sikap kita terhadap orang lain itu sudah menunjukkan kasih kita terhadap orang lain. Yang kedua, menerima orang lain bukan karena perbuatannya, melainkan karena kasih Tuhan. Nah, jadi kita itu jangan melihat orang lain karena perbuatannya. Contohnya dia berbuat baik kepada kita. Jangan kita lakukan sehendak kita. Kita harus mengasihi dia, kita harus menghargai apa yang dia lakukan untuk kita. Bukan hanya karena kita ingin disanjung atau karena ingin kita ditinggikan, tapi kita harus menyamaratai apa yang dia perbuat untuk kita. Kita harus memberinya suatu kebanggaan untuk dia. Wah, saya sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan cara mengasihi sesama kita. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu dengan cara mengasihi. Yang pertama dan yang kedua sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga dapat kita pahami. Rela mengambil risiko untuk berkorban. Nah, itu adalah sebuah kasih. Contohnya saja, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merelakan dirinya. Menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita manusia. Dia berkorban untuk kita supaya kita tidak menanggung dosa-dosa kita. Padahal yang berbuat itu kita, bukan Tuhan Yesus. Begitupun kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan,
Kita harus mengambil risiko itu. Karena sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Jadi kita jangan takut untuk berbuat kasih terhadap orang lain. Jangan takut untuk mengasihi sesama kita. Apapun yang terjadi, itu adalah suatu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika orang lain mengasihi kita, Tuhan adalah Allah yang terlebih dahulu yang mengasihi kita. Mengasihi sesama adalah yang menjadi dasar bahwa kita harus mengasihi sesama. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, karena kasihnya, ia telah memberikan dirinya untuk menebus kita. Sebab itu, kita diminta untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus meminta kita untuk saling mengasihi. Tidak hanya tidak lebih yang Tuhan minta kepada kita untuk saling mengasihi. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Melayani karena mengasihi sesama. Melayani. Kita harus melayani orang lain. Kita harus melayani yang perlu kita kasih. Yang perlu kita kasihkan. Banyak hal melayani. Contohnya, seperti di gereja. Kita tidak hanya memandang orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, tapi kita harus memandang orang yang benar-benar ingin beribadah, walaupun cara berpakaian, penampilan, fisik, itu berbeda dengan orang yang kaya. Begitupun kita sebagai pelayan, kita tidak boleh membeda-bedakan jemaat kita, Bapak Ibu. Kita tidak boleh membedakannya. Karena yang datang ke gereja, yang beribadah di gereja, itu adalah satu niat dan kesungguhan dalam beribadah. Kalau penampilan, itu hanya untuk mempermanis cara kita berkumpul di depan banyak orang. Tidak mungkin kita tidak berpakaian ketika kita berada di tengah orang-orang banyak. Jadi, apapun yang terjadi ketika kita sedang berada di dalam ruang lingkup kita, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini kurang. Tuhan tidak pernah memandang bahwa kita kurang. Tuhan adalah orang yang pertama yang mengasihi kita, yang membela kita, yang memberi pengharapan untuk kita, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jemaat sekalian yang hadir di ibadah minggu ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengajak, mengajak mereka untuk beribadah, memberi mereka penerangan tentang Tuhan Yesus, agar mereka tahu semua yang mereka lakukan itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Dan untuk kita sebagai manusia, kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Jangan kita membedakan orang-orang yang di sekitar kita.
tapi kita kasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup dari firman Tuhan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Allah yang bertahta dalam kehadapan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan Yesus itu menjadi firman pedoman dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan Yesus agar kami saling mengasihi sesama kami. Agar kami saling mengampuni Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, setiamu, pengorbananmu itu hanya untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan tadi itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin.